Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agis Nifahmifa Aizani, NIM STE 202202630. Saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Analisis Sentimen Objek Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan ulasan pengunjung menggunakan metode Random Forest Classifier. Jurnal ini menggunakan pendekatan machine learning, khususnya algoritma random forest, untuk mengkaji bagaimana opini para pengunjung wisata bisa diklasifikasikan secara otomatis. Jurnal ini ditulis oleh Aisyah Nurul Iza, Dian Eka Rahnawati, Widi Hayudardika Nugraha Putra, dan diterbitkan pada Jurnal Sistem Informasi Universitas Brawijaya, volume 3 nomor 2, tahun 2022. Latar belakang dari penelitian ini adalah pertumbuhan ulasan wisata online menuntut analisis otomatis, dan random forest digunakan untuk klasifikasi sentimen ulasan wisatawan di Sulawesi Selatan. Di era digital, wisatawan sering meninggalkan ulasan di platform seperti TripAdvisor. Jumlah ulasan ini sangat besar dan terus bertambah, sehingga akan sulit jika harus dianalisis secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan metode otomatis. Penelitian ini menggunakan random forest, yaitu algoritma pembelajaran mesin yang efektif dalam klasifikasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi apakah ulasan ini bernada positif, netral, atau negatif. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengklasifikasikan sentimen ulasan wisatawan menggunakan metode random forest. Artinya, penulis fokus pada penerapan algoritma ini terhadap data nyata berupa opini wisatawan. Sementara itu, tujuannya adalah menganalisis sentimen dan mengidentifikasi pola opini dengan random forest. Ini bisa menjadi informasi penting bagi pengambil kebijakan di bidang pariwisata. Manfaat dan batasan. Penelitian ini bermanfaat dalam dua hal. Yang pertama, memberi masukan bagi pengelola wisata. Yang kedua, menerapkan machine learning di sektor pariwisata. Namun, ada batasan, yaitu data hanya dari TripAdvisor, sehingga belum mencerminkan seluruh opini di platform lain. Lalu terbatas pada objek wisata di Sulawesi Selatan, dan hanya 3 kategori sentimen, padahal dalam kenyataannya bisa lebih kompleks. Metode penelitian. Langkah pertama dalam metode penelitian adalah pra-pemrosesan teks, yaitu membersihkan data dari simbol, kata tidak penting, dan normalisasi kata. Yang kedua, pembobotan TF-IDF, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam dokumen. Yang ketiga, klasifikasi dengan random forest. Data yang sudah diolah dimasukkan ke model random forest untuk diklasifikasikan. Yang terakhir, evaluasi. Performa model dievaluasi dengan metrik-metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan V1 score untuk mengetahui seberapa baik model mengenali sentimen. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah para pengunjung yang memberikan ulasan secara online. Sementara objek penelitiannya adalah destinasi atau objek wisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus yang spesifik ini membuat hasilnya lebih relevan untuk pengembangan pariwisata lokal.
walau cakupannya masih sempit. Hasil dan kesimpulan. Model mencapai akurasi 82%, presisi dan recall 86%, dan random forest efektif untuk klasifikasi sentimen. Hasil yang didapat sangat memuaskan dengan akurasi sebesar 82%. Bahkan nilai presisi dan recall-nya lebih tinggi, yaitu 86%. Ini menunjukkan bahwa random forest mampu mengenali sentimen dengan cukup baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa random forest bisa menjadi solusi praktis untuk klasifikasi sentimen di bidang pariwisata, terutama jika data yang digunakan telah diproses dengan baik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penelitian ini adalah menggunakan data nyata, yaitu data asli dari pengguna. Yang kedua, metode terbukti. Yang ketiga, evaluasi menyeluruh. Namun, penelitian ini juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak dibandingkan dengan model lain. Penelitian ini tidak membandingkan random forest dengan algoritma lain seperti naive Bayes atau SVM. Selain itu, kurangnya visualisasi dan detail data kurang dijelaskan. Diskusi dan rekomendasi. Disarankan untuk membandingkan dengan algoritma lain, menambahkan visualisasi, dan lakukan eksplorasi data lebih lanjut. Penulis memberikan 3 rekomendasi penting, yaitu yang pertama, diharapkan penelitian lanjutan bisa membandingkan beberapa algoritma untuk menemukan model terbaik. Kedua, perlu adanya visualisasi yang lebih kaya agar pembaca bisa memahami data dan hasil klasifikasinya dengan lebih mudah. Dan terakhir, eksplorasi data perlu ditingkatkan agar wawasan yang dihasilkan lebih dalam dan bisa diterapkan secara praktis oleh pihak pengelola wisata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.